Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad. Para jamaah taklim subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati indahnya alam semesta ini, dan juga sama-sama kita masih menikmati indahnya kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan langkah kita tempat yang mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Insyaallah kelak akan kita dalam masyarakat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'an yang kita baca ini telah menjadi syafaat untuk kita di yaumul masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Dan lupa pula salawat dari sana, semoga senantiasa tercurahkan di hari bahan junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang senantiasa istiqomah mendapatkan syafaat yang dijanjikan oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin Pak Kiai, ini saya dapat mandat dari Pak Kiai untuk melanjutkan materi yang kemarin. Ya, sebenarnya saya pribadi juga agak malu-malu dikit karena udah ngikut-ngikut, tapi langsung ditunjuk untuk nyampein materi. Mudah-mudahan salahnya saya bisa dikoreksi dan menurut saya menjadi ilmu untuk para jamaah. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kalau nggak salah saya dengar itu surahnya Al-Nashrah ya, surah Al-Insyirah, itu masih menggunakan makom yang biasa ya kemarin. Terus ya, jadi kayaknya udah hafal nih, bedanya alhamdulillah udah hafal ya. Pulang dulu sekali, kita berabe. Nanti ya, sebelum dilanjutkan saya mulai dulu, mudah-mudahan pas apa yang sudah disampaikan oleh guru kita. Jadi biar sama-sama bisa kita ikuti. Namun sebelumnya kita mulai materi ini, kita buka ya dengan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita biarkan ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlihi wa likramatihi ajma'in kulluhum syai'un lillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjutkan dengan materi kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
jadi nggak mengikuti langsung live-nya di sini. Namun alhamdulillah sedikit nangkep gitu ya. Alhamdulillah, jadi apa yang saya baca tadi mudah-mudahan sama gitu. Mirip-mirip dah dikit minimal gitu. Diulang lagi kali sekali lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Ya, tuh jangan sampai kelepasannya tuh ya di wa wada'na anka wizrak itu bukan kol-kolah. Kadang-kadang kita lidah sampai lepas sih. Jadi wada'na anka wizrak, nah itu kadang-kadang kelepasan ya baik. Wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak. الذي أنقض ظهرك. الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب. Ya, kira-kira bisa diikuti, tapi yang salah jangan menggunakan TPS ya. Yang kemarin nyampe mana? Belakang. Kaisan udah Kaisan. Tapi yang kemarin masuk Pak Aino, Pak Sutari, ya ada hadir ya. Alhamdulillah belakang ya, belum. Udah Mas Selamat belum ya? Udah, turun belum? Ayo, mana mikir? Ini mah kita mah nyari bener bacaan dulu dari makhor dan sebagainya. Kalau masalah gayanya nanti bisa belakangan menyusul. Sebab kalau gaya memang agak sulit kan. Tapi minimal kita dapat nangkep sedikit. Coba aja. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna
العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Ya, alhamdulillah bacanya bagus, bacanya cakep. Ya, jadi makhluk hurufnya juga dapat ya. Terus belakang. Bisa ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإن مع العسر يسرا. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Santri yang ngaji, khair, alhamdulillah. Yes, Pak Guru mana Pak Guru? Ayo Pak Guru. Biar mantap. Mantap. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. Itu rapesnya keluarin. Jangan rock, kita rock orang rock. Rock. Rock lagi. Rock. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب. Awas, jangan farog. Tahan, jangan mantul. Fa'idha farog. Tahan. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Ya. صدق الله العظيم. Siapa lagi? Kemarin? Yang belum? Haji Soba kemarin udah? Kaisan udah, Kaisan udah. Apa Haji Kaisan? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Tasbih udah ya? Belum. Mau baca lagi? Tasbih. Mau baca nggak? Dodi, baca lagi Dodi ya. Baca lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Mau ulang tiba-tiba suaranya muncul aja. Ulang lagi. Kaget saya, siapa ini? Ternyata juru kopi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب Kalau lagi keluarin dan ragu-ragu فإذا فرغت فانصب Topan, angin topan. Mau tapan. Farad tafan sob فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Alhamdulillah ya, sudah semuanya berarti ya sudah selesai. Adapun materi yang kosnya ya nanti insya Allah diperbaiki oleh Pak Kiai kita. Ya, saya juga merasa kayak tadi memang banyak yang kurang gitu, dari kesempurnaan yang beliau sampaikan. Karena saya sendiri baru sambil menyimak, jadi kurang lebih mohon maaf. Selanjutnya untuk materi dilanjutkan oleh guru kita Pak Kiai Haji Fuad. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan
kurangnya saya mohon bukan bagi maaf yang sebesar-besarnya. Intinya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jemaah sekalian, sebetulnya di kita ini banyak potensinya. Nggak kalah di suatu di sini juga guru kita banyak sebetulnya ya. Sejumlah ini juga belum aja keluarnya. Sejumlah ini bisa paham juga ya. Beliau juga mulai sendiri. Alhamdulillah. Jadi insya Allah ya ikhwannya nggak kekurangan guru ngaji ya. Makanya saya bersyukur kalau saya kadang dengar keluhan-keluhan masjid di mana saya belajar ya, di Masjid Al-Taqwa, PPR, Masjid Al-Kautsar, di Petukangan, kemudian di Masjid Al-Muhajirin, Taman Asri, kemudian Al-Muhajirin di Larangan, kemudian di Masjid Al-Mubarak Tareo, itu di Banjaya, di Perpatnya, di Kebonjeruk juga, di beberapa masjid yang saya setiap malam saya keliling. Kadang dengan keluhan cari imam itu susah. Alhamdulillah kan ikhwan nggak kekurangan ya, banyak kadernya. Alhamdulillah ya. Di samping imam wakil yang memang sudah kita sepakati bersama. Alhamdulillah beliau-beliau yang ikhlas penuh tanggung jawab ya, sehingga proses ibadah kita alhamdulillah berjalan dengan lancar ya, tanpa perlu dikomando lagi karena masing-masing sudah memegang rasa tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala ya, amanah ya. Mudah-mudahan beliau-beliau ini diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur ya, juga ustaz-ustaz yang ajar Al-Quran, ajar anak-anak di sini ya, dan yang lainnya. Baiklah jemaah sekalian, kalau kita bicara lagu itu sunnah, jadi jangan jadi beban. Yang penting makhraj tajwidnya. Dan saya melihat kayaknya irama ini sudah bisa diikuti ya, perlahan-lahan ya. Ngaji Quran kuncinya cuma satu, istiqomah. Amal rajin itu aja. Jadi di sini dievaluasi belajarnya di rumah. Mungkin kalau nggak di sini, mata sudah nggak lancar-lancar. Pak Haji Taryono, Pak Haji Bila, yang dulu saya tahu dari nol sebenarnya. Tapi saya yakin di luar dari pengajian hari Sabtu, mereka ini ngaji di rumah. Saya pulang makanya ada perubahan yang signifikan. Haji Bila dari awalnya baca, saya tahu ya karena campur baca Latin. Karena buat membantu di huruf apa biar enggak mandek. Tapi sekarang udah nggak perlu pakai bahasa Latin. Saya lihat usaha itu. Alhamdulillah kelihatan dari waktu Haji Taryono ya, taswir. Nah, sudah tadi kan itu PKP sudah kayak Ustaz, jadi bacanya juga tadi cenderung bagus juga di baca. Alhamdulillah ya, sebenarnya itu yang sering bikin kopi buat Ustaz, jadi bawa Ustaz ya. Nah, daripada Ustaz bau ya taswir.
Baik, pada kesempatan ini jemaah, ada saya terpikir tadi ingin memberikan satu materi ya yang menurut saya juga sangat penting kaitannya dengan ibadah. Jadi masalah toharoh ini penting ya, mendasar yang kadang orang sepelekan. Karena sumber segalanya itu ibadah kita itu diterima kalau kita dalam keadaan amal suci ya, termasuk dalam sholat. Quran gak bisa dipisahkan dengan sholat. Tapi kita juga jangan sampai menjadi orang-orang yang yusallu wala yusallu, sholat tapi nggak sholat. Salah satunya apa? Dia sholat tapi nggak tahu syarat hukumnya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memberikan pemahaman ada berapa sih rukun sholat. Ya. Sebelum itu masalah mandi hadas juga mungkin ada yang nggak tahu. Ketika hadas besar itu dia nggak sempurna, maka wudhu walaupun sampai berkali-kali, 10 kali, 100 kali, nggak bisa menghilangkan hadas besar. Karena hadas besar itu ma'au jabal ghusla. Sementara hadas kecil ma'au jabal wudu'an. Hadas kecil bisa hilang dengan berwudu. Tapi kalau hadas besar hilangnya dengan mandi wajib. Nanti kalau bukan apa, karena kita di pondok aja kadang nggak mendalami ya tentang bab ghusla, bab mandi. Apalagi kalau kita ke pondok gitu kan, apalagi kalau kita memang cuma tahunya katanya atau ikut-ikutan doang. Nah ini banyak hal yang perlu kita pahami. Jangan sampai kita apa dari kita balik, jangan sampai sekarang ini kita nggak tahu nih kaifiahnya mandi hadas seperti apa. Ya, terus berwudu mana yang fardu, mana yang sunnah. Jangan kita nggak tahu. Saya pernah ada yang nanya, katanya kalau habis wudu makan batal, katanya gitu. Ada orang gitu, habis wudu nggak boleh makan, batal. Benar memang makan itu membatalkan wudu. Kalau dia makan sambil kentut, nah itu batal tuh. Kalau dia makan sambil kentut, benar, baru batal ya. Nah, tapi kalau makan aja nggak batal. Nah, jadi pada kesempatan ini saya ingin sampaikan dua dulu ya. Mudah-mudahan waktunya cukup sampai jam 5 seperempat, jam 6 kurang seperempat. Langsung ya, nggak apa-apa ya. Kalau itu ada tanya jawab silahkan ya, supaya nggak vakum ya. Jadi pertama masalah wudu. Wudu itu ada 6 ya. Kalau di Quran dijelaskan idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Itu 4. Nah, dari 4 itu kemudian disempurnakan tuh. Nah, ada di dalam kitab fikih Safinah atau Kasimatus saja salahnya ya, Safinah. Jadi ada 6 fardunya wudu. Yang pertama adalah an-niyatu, niat. Kalau nggak didasari niat, maka wudunya nggak sah. Sama aja, sia-sia. Nah, jadi pertama nih niat. Yang kedua, ghusl awwal juz'in minal wajhi. Ya. Yang kedua adalah ghusl membasuh muka. Nah, sekarang kapan niatnya wudu? Kapan jamaah sekalian? Ajuban tadi pas cuci tangan, kesulitan. Pas apa? Bukanya pagi sebentar pas kapan? Gak apa-apa, nanti kita sempurnakan. Pas lagi cuci tangan, apa lagi cuci kaki? Hah? Pada saat kapan tuh dia ada? Ya udah, langsung deh ya. Jadi yang namanya an-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu wa talaffudhu biha sunnah. Jadi yang namanya niat itu muqtarinan bi fi'lihi, berbarengan dengan perbuatan. Wa mahalluha, dan tempatnya niat di mana? Al-qalbu, di hati. Wa talaffudhu biha sunnah, dan mengucapkan niat itu sunnah. Enggak diucapkan enggak apa-apa, tapi intinya di hati.
Kapan niatnya wudu? Inda ghusli awwalil juz'in minal wajhi. Ketika air itu jatuh di muka. Jadi niatnya bukan sebelum, bukan qabla ghusli, sebelum basuh muka bukan. Tapi inda berarti berbarengan. Inda ghusli ketika air itu jatuh di muka. Pas dia basuh muka, nawaitul du'a wa hadatsul asghari fardhu ain. Bukannya qabla, bukan sebelum atau ba'da, bukan. Keterangannya bukan qabla atau ba'da, tapi inda. Nah, jadi jamaah sekalian, kalau kita nih cuci tangan kita udah lihat, itu belum waktunya, belum. Jadi pas air jatuh di muka, itu niatnya, ya. Nah makanya jangan salah tempat nih, jangan salah niat. Jadi ketika air jatuh di muka, nah itu yang kedua, perkara yang wajib, ya perbuatan dan dilakukan. Itulah di dalam bila qumtum ila shalah, apabila kalian mau mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum, basuh wajah kalian. Nah, niatnya pas air jatuh di muka. Tuh. Ya. Indah ghusli awal juz'in minal wajhi. Sunnahnya 3 kali kita basuh muka. Ya. Kalau airnya banyak, kalau airnya dikit, sekali enggak apa-apa, tapi bisa membasuh seluruh wajah. Tapi kalau kayak di sini airnya banyak, bisa berkali-kali kita supaya menyempurnakan, takutnya ada yang belum kebasuh. Itu yang kedua. Ya, jadi niatnya kapan? Juga ketika air jatuh di muka, di wajah, ya. Yang ketiga apa? Ghuslul yadayn, membasuh kedua tangan ilal marafiq, sampai siku. Ada kadang orang bajunya itu nggak sampai ke sini nih, ya, sampai sini doang nih. Gimana basahnya? Jangan sayang baju, tapi siku-siku nggak kebasuh, nggak sah. Nah, ya, sampai siku-siku. Dua tangan, ya. Kemudian apa? Wamsahu bi ru'usikum, mengusap sebagian kepala, sekurang-kurangnya 3 helai rambut, sekurang-kurangnya. Kalau kita basuh begini, udah pasti lebih dari 3 helai rambut terbasuh, ya. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bayn, dan kedua kakimu ilal ka'bayn, sampai mata kaki, yang jendol, ya. Nah, batasannya itu nggak usah sampai ke dengkul-dengkul. Ya, kelihatan semuanya, kolornya kelihatan. Nah, itu aurat juga kan. Nah, jadi minimal batasnya sampai mata kaki. Ya, itu ya. Nah, dan disunahkan menjela-jela air di jari-jari, ya. Takutnya ada yang nggak kebasuh, rapat gitu kan. Nah, seperti itu. Dan yang keenam, tertib. Tertib itu apa? Mendahulukan yang dahulu, mengakhirkan yang akhir. Jadi jangan sampai diacak-acak gitu, ya. Habis basuh muka, kaki dulu, baru tangan, nggak bisa. Harus berurutan, ya. Nah, ini satu hal yang perlu dipahami oleh semuanya. Saya yakin ada yang belum tahu niatnya wudu kapan tuh. Jadi indah ghusli awal juz'in minal wajhi. Itu yang pertama. Bisa dipahami nggak kira-kira? Singkat padat ya. Satu kilat juga ya. Yang kedua, bab mandi. Ini mandi juga sangat mendasar jemaah. Kalau kita nggak tahu, nah, ya hadas besar, kita sia-sia sholat, ya kita ngaji juga sia-sia. Kenapa? Dalam keadaan suci, baik hadas kecil maupun hadas besar. Fardunya mandi ada 2. Ada berapa? 2. Nah, sekarang saya tanya lagi, kapan niatnya mandi? Rud, apa? Niatnya mandi? Hah? Pas mau guyur apa pas gimana? Guyur kepala. Pas di kepala. Belakang. Kapan? Iya, ente kapan belakang? Kepala kenapa? Kepala guyur. Oke. Baik ya. Ada 2. Pertama niat. Yang kedua, merasakan air ke seluruh badan. Kapan niatnya mandi? Benar. Haji Bilal tadi bilang pas air jatuh di kepala, bukan sebelum mandi. Ada juga orang lihat sebelum mandi dia udah niat mandi hadas, itu belum. Pas air jatuh di kepala,
dia guyur tuh. Nah, itu kan belum membasuh semuanya, nggak apa-apa. Nah setelah itu sunnahnya apa? Dia basuh sebelah kanan, baru kiri, kanan, kiri. Ada satu hal jamaah sekalian yang orang nggak tahu dalam kaifiyah mandi hadas. Apa itu? Istibro. Istibro itu apa? Jongkok sambil ngeden. Nah, itu kalau orang mandi wajib kagak jongkok, otomatis itu kulit dubur nggak bakalan kelihatan, nggak bakal kebuka. Apalagi kalau orangnya gendut. Tapi jangan saya. Itu kalau mama, iya, kalau dia mandi nggak kemudian sambil istibro itu jadi jongkok sambil ngeden. Itu kulit dubur itu nggak akan kebasuh Pak. Sementara itu salah satu kulit yang wajib dibasuh. Kalau yang mungkin kayak orang istinja lah ya, ketika dia ini misalnya jongkok sambil istinja bersihkan. Itu kalau dia nggak istibro Pak, kulit itu nggak kebasuh. Dan kalau nggak kebasuh, mandinya nggak sah. Karena salah satu yang wajib dibasuh di antaranya kulit dubur itu yang jelek. Jadi kalau dia mandi berdiri doang, udah pasti nggak kebasuh. Kalau nggak kebasuh, nggak sah. Satu helai rambut aja kalau nggak kebasuh mandi ada saya nggak sah. Makanya termasuk apa? Jamaah sekalian, nih kayak bulu hidung, ya apa semua yang kelihatan itu harus dibasuh. Nah, kalau perempuan, orang rambutnya panjang harus diurai. Nggak bisa dia mandi, misalnya dikuncir atau gimana. Itu hal yang sepele, tapi banyak orang nggak tahu. Jadi kalau coba dia perhatikan, antum baca dalam kitab fikih Fathul Qori, Fathul Mu'in. Jadi ada keterangan. Jadi memang kalau kita baca aja kita nggak tahu, tapi harus dijelaskan oleh guru. Ya, nah itu tadi namanya istibro. Jadi jongkok sambil ngeden. Nah, ini jangan-jangan tanya pada diri masing-masing. Jangan-jangan kita jongkok misalnya mandi. Itu kalau nggak begitu Pak, nggak sah mandinya. Ada showernya Pak? Hah? Ada shower Iya, pakai shower nggak apa-apa. Habis itu ke bawah dulu. kalau jadi tetap masuk air tembok itu tetap. Iya, pokoknya kayak orang istinja, kayak orang cebok gitu kan dibersihin tuh. Iya. Maaf, bahasanya tak kobel-kobel apa gitu ya, kobel-kobel. Tapi nggak bisa nongkrong nih. Iya. Tetap mandi ke shower kan tetap dikobel-kobel begitu. Iya harus, itu harus. Kalau nggak begitu, Pak, tadi saya katakan kulit dubur itu nggak akan terbuka, nggak akan kelihatan, kelepot ke dalam. Iya, maaf, ini sepele. Tapi kalau kita nggak lakukan, mandinya nggak sah. Sebetulnya kalau mandi kalau itu perasaan saya mah kayak masih kurang ini, kayak masih tuan atapun ada apa gitu. Nah, kalau kita melakukannya sebelum niat itu belum. Tapi ketika pas niat, dalam proses mandi itulah setelah niat itu kita bersihkan itu. Jangan dibersihinnya sebelum mandi. Pas mandi ya. Pokoknya harus istibro. Kalau dia nggak istibro, nggak kebasuh. Ya. Nah, kalau nggak kebasuh, berarti belum sah mandinya. Kalau ada yang begitu ntar pulang mandi lagi kan? Ya. Nah, itu hal yang sangat mendasar, tapi kadang kita nggak tahu ya Mas. Nah, ya, jadi dua mandi, oke, jelas? Oke, ada 10 menit lagi. Rukun sholat, langsung aja deh. Ini soalnya setiap hari kita lakukan ya. Rukun sholat ada 17. Berapa? 17. Diingat-ingat aja nggak apa-apa. 14 ada 13. Kalau tumanina dihitung jadi 1. Tapi kalau tumanina terpisah hitungannya ada 13 ya. Pertama an-niyatu ya, sama. Diawali dengan ya. Nah, kapan niat sholat? Surun. Niat sholat kapan? Oke.
inda takbiratul ihram, ketika takbir, bukan qabla. Nah ini juga sama nih, perlu tahu. Ada orang baca usolli fardhu maghribi salah rakaat, udah apa takbir kan niat lagi, nggak sah. Jadi niatnya itu tadi saya katakan di hati. Pas Allahu Akbar, pas dia angkat tangan inda takbiratul ihram, di hati dia niat. Ribet Ustaz, ya karena nggak terbiasa. Jangan dilafalkan, kalau dilafalkan memang ribet. Allahu Akbar, nggak bisa. Ya, di hati aja Allah. Saya lihat salat maghrib 3 rakaat, makmuman apa sendiri atau imaman fardu lillahi ta'ala. Tuh, jadi pertama niat, yang kedua takbiratul ihram. Jadi niat dilakukan ketika takbiratul ihram. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-qiyamu 'alal qadir fil fardhi. Berdiri bagi yang mampu di dalam salat fardu. Berarti kalau dia duduk ya dalam salat fardu tapi dia mampu, nggak sah salatnya. Nah, Haji Payuno bagaimana? Beliau kalau berdiri lama kaki sakit, boleh duduk. Ketika pas sujud ya kembali dulu. Pas itu berdiri lagi. Ya, itu nggak apa-apa. Kondisi keadaan. Ad-daruratu tubihul mahdhurat, karena keadaan darurat. Ya, ini yang ada orang sehat seger bugar, saking malasnya sholat, main duduk aja. Nah itu nggak boleh, nggak sah sholat. Ya, al-qiyamu 'alal qadir fil fardhi. Tapi kalau kondisi sakit, walaupun dia masih muda, tapi sakit memang duduk nggak apa-apa. Nggak boleh kayak dulu Pak Haji siapa? Pak siapa kan lupa? Pak Haji. Karena beliau sakit dari kecelakaan, sholatnya duduk begitu, nggak apa-apa. Mau kakinya begitu kan selonjor, ya. Ada rukhsah, ada keringanan, karena keadaan. Tapi kalau dia sehat, nggak sah. Yang keempat, qiraatul Fatihah. Nah, baca suratul Fatihah, basmalah bagian dari Fatihah. Maka kalau basmalahnya nggak sempurna, ketika dia baca Bismillahirrahmanirrahim, tasdidnya kurang tasdid aja Pak, batalat sholatuhu, batal sholat. Apalagi dia baca Qurannya nggak sempurna, berantakan dan nggak mau ngaji. Tapi kalau dia masih mau ngaji, masih mau belajar, walaupun tergata-gata, keseret-seret, berat lidahnya, dia mendapatkan 2 pahala membaca dan mempelajari. Sholatnya bagaimana? Sah, tapi nggak bisa jadi imam. Nah, cuma itu doang, nggak bisa jadi imam. Karena syaratnya imam fasih, faqih, fasih dan faqih. Nah, jadi Fatihah jangan main-main. Kurang tasdid aja nggak sah sholatnya, apalagi salah hurufnya, panjang pendeknya. Makanya ngaji dia sempurna. Ya, yang keempat. Yang kelima apa? Ruku. Yang kelima ruku. Surah bagaimana? Kedudukannya sunnah. Jadi setelah Fatihah, surah itu sunnah. Yang rukun, yang kelima ruku. Ruku, ketika dia baca subhanallahil azim wa bihamdi 3 kali, maka di situ sudah pasti ada tumaninah. Apa itu tumaninah? Sukunun ba'da harakatin haitsu yastaqillu kullu 'udwin biqadri subhanallah wa bihamdi. Jadi diam setelah bergerak, ukuran dia baca tasbih. Makanya ketika dia ruku baca subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi 3 kali. Otomatis tumaninah itu ada. Itu yang pertama, tumaninah yang pertama. Berarti yang kelima ruku, yang keenam tumaninah di dalam ruku. Yang ketujuh, i'tidal. I'tidal itu apa? Bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian apa? At-tumaninah fihi. Di sini juga harus ada tumaninah ketika i'tidal. Nah, ini yang banyak orang kadang sepelekan, Pak. Ketika dia bangun, maaf, sami Allah. Badan belum lurus, langsung sujud. Sami Allah. Enggak sah sholatnya. Apalagi taraweh, yang kebun, misalnya. Allah Akbar. Itu Pak capek doang sholat begitu, enggak ada pahalanya. Kenapa? Iya. Kenapa? Olahraga aja itu Pak. Olahraga capek Pak, nggak jelas. Ketika
ketika dia sami Allahu liman hamidah, setelah dia berdirinya, setelah dia sukun pada harakah, diam setelah bergerak, haitsu yastaqirru kullu udwin, sekiranya anggota tubuhnya itu diamnya apa? Biqadri subhanallah wa bihamdi, ukuran dia baca tasbih. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, itu dapat tutupannya. Tapi kalau sami Allahu akbar kagak sah. Biasanya nih tarawih atau sholat sunnah kalau lagi sendirian. Ya, kalau dia bagi berubah-gerubuk. Orang bilang kayak capung cekok. Saya juga nggak tahu capung cekok kayak gimana. Maksudnya cemak gitu kan. Jaga tutupannya. Nah ini yang banyak orang tidak lakukan, Pak. Anggap sepele. Padahal apa? Nggak sah. Karena tumanina rukun dalam sholat. Yang keberapa itu tadi? 7, 8. Abu Bakar saya terusin dah. Pokoknya berikutnya sujud. Sujud mengertai. Sujud 2 kali. Fihi tumanina, sama sujud juga ada tumanina. Ketika kita baca tasbih, subhanallahil a'la wa bihamdi 3 marrat, 3 kali ada tumanina, udah pasti dapat. Tapi kalau kita nggak baca, cuma asal nempel doang, tidak bangun lagi, nggak sah juga tuh. Ya, sujud 2 kali harus tumanina. Dan yang berikutnya tumanina yang keempat, al-julusu baina sajdatain, duduk di antara 2 sujud. Nah, Rabbi firli warhamni wajburni warfani. Kalau kita baca itu pasti ada tumanina. Nah, 4 itu harus dijaga buat zaman sekarang. Kemudian berikutnya apa? Tasyahud akhir. Ya, al-julus di tasyahud akhir. Duduknya di dalam tahiyat akhir. Duduknya rukun tuh. Karena kalau kita nggak duduk dalam tahiyat akhir, kagak selesai sholat. Bukan tahiyat awal. Tahiyat awal bagaimana? Tasyahud awal sunnah abad. Makanya